Nah, setelah beberapa hari, anaknya itu tiba-tiba mengalami sakit dingin, seperti demam yang begitu tinggi. Mbah, ini gara-gara ramuannya sampean, Mbah. Anak saya meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Semoga kita dan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kenikmatan sehat walafiat tentunya, dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang datang itu langsung dari ibu yang pernah mengorbankan anaknya demi usahanya. Tapi pada cerita tersebut sebenarnya bapaknya atau suaminya ini tidak setuju. Tapi semuanya itu sudah terjadi, dan ini pun yang menjadi satu duka yang begitu luar biasa bagi seorang ibu ataupun bapak yang setelah anak sematawayangnya itu dijadikan alat atau perantara pesugihannya. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Bu Salma dan juga Pak Hamdan, pasangan suami istri yang dikaruniai anak sekitar usia 10 tahun. Di dalam usaha Pak Hamdan, dia itu adalah seorang buruh pabrik, sedangkan ibunya dia itu ya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang kadang sesekali itu jual nasi uduk di setiap paginya. Nah, keadaan tersebut ini tentunya untuk anak yang masih berusia 10 tahun itu sangatlah mudah. Tapi yang namanya sebuah putaran rezeki atau roda nasib itu kadang berputar. Keadaan terpuruk pun pernah dialami oleh Pak Hamdan dan juga Bu Salma. Sampai di tahun 96 silam, Pak Hamdan harus keluar dari pabrik. Dia harus dikena PHK. Nah, sedangkan Bu Salma yang setiap hari sebagai penjual nasi uduk, dia pun merasakan ya kalau nasinya ini sudah banyak saingannya, sudah terlalu banyak penjual sarapan di lingkungan dia tinggal, yang tentu saja hasilnya pun sangat minim. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yang menurut cerita dari Ibu Salma sendiri, di tahun tersebut, ini dia itu baru saja dia membangun rumah. Dan rumah itu pun dibangun dengan cara, ia bukannya memaksa sih, sebenarnya awalnya dia itu ya berharap dari apa yang diraih oleh bapaknya, gaji bapaknya itu Pak Hamdan, itu setidaknya bisa membantu mencicil angsuran dari tetangga-tetangganya. Tapi semuanya itu ternyata tidak sesuai dengan rencana. Rumah yang baru saja dibangun oleh Bu Salma dan Pak Hamdan, dan juga beberapa aset-aset yang lainnya seperti motor juga dipunyai, yang awalnya ya untuk membantu kerja Pak Hamdan, untuk membantu istrinya juga kadang pergi ke pasar. Tapi di tahun 96 tersebut, ini ketika Pak Hamdan itu keluar dari pabriknya, Bu Salma juga pada posisi nasi uduknya, sarapan paginya itu juga sudah berkurang hasilnya. Hutang yang juga menumpuk dari rumah yang dia bangun. Ini menjadi sebuah inisiatif dari seorang Bu Salma. Dia mengakui bahwa ketika pertama kali dia terperosok dalam hutang piutang yang tidak sedikit, yang puluhan juta. Tapi bagi Bu Salma yang waktu itu memang belum pernah punya hutang sebanyak itu, ya perkiraannya Bu Salma waktu itu, dia ya berharap suaminya ini masih bekerja. Tapi pada kenyataannya semenjak suaminya itu di PHK, singkat cerita setengah tahun semenjak Pak Hamdan di PHK, dia itu sangat susah untuk mencari pekerjaan. Sudah sana sini usaha Pak Hamdan, mendaftarkan diri ke pabrik satu, ke pabrik yang lain, tapi semuanya itu tidak didapatkan. Sampai singkat ceritanya, motor yang harus diangsur pun harus dijual juga. Dan masalah itu pun tidak hanya sampai di situ saja. Kebutuhan sehari-hari, apalagi anaknya, sebut saja namanya Reza. Reza pun mengidap penyakit yang setiap bulannya itu harus kontrol, yang memakan biaya tidak sedikit. Dan ini jelas saja hutang semakin menumpuk dari tiap bulan sampai ke setengah tahun. Sampai singkat ceritanya Bu Salma ini ngomong sama Pak Hamdan untuk membuka usaha, untuk mencari pekerjaan yang layak yang sudah tidak bisa dicari suaminya. Bu Salma datang ke salah satu dukun, dan itu pun sempat membuat Pak Hamdan itu melarang
kenapa toh Bu harus ke dukun? Bukankah kita sudah berusaha sebisa mungkin? Toh kalau memang belum bisa kita melunasi hutang-hutang kita ke tetangga, ke orang-orang, ya nanti kita juga pasti bisa. Iya Pak, Bapak benar apa yang Bapak katakan. Tapi Ibu yang di rumah, yang setiap kali tetangga datang, Bu kapan hutangnya dibayar? Bu kapan itu semen yang kami taruh kemarin dikembalikan? Saya perlu, sudah kelewat. Terus beras yang kemarin, yang 1 kintal belum dilunasi juga kapan Bu? Ini Pak yang membuat saya itu tertekan. Belum lagi dari pihak dealer yang datang setiap bulan. Kita mau ngangsur dari mana Pak keadaan seperti ini? Dan saat itu pun Pak Hamdan tidak bisa bilang apa-apa. Karena posisi Pak Hamdan juga saat itu memang dia tidak punya pekerjaan yang tetap. Dia hanya membantu-bantu pekerjaan sebisanya dia untuk mengelola nasi uduk yang tidak seberapa. Memang hasilnya ya bisa dibilang cukup untuk makan, tapi untuk melunasi tidak mungkin. Dan sampai singkat ceritanya, setelah hampir setengah tahun lebih, mereka sudah sangat buntu pikirannya. Bu Salma ini hanya mengajak Pak Hamdan datang ke dukun. Nah saat datang ke dukun ini, dia menceritakan, Mbah, bantu saya Mbah agar saya itu punya usaha, punya ya setidaknya bisa melunasi hutang saya. Tolong Mbah, bagaimana Mbah caranya? Nah si Mbah itu bilang sama Bu Salma ataupun Pak Hamdan, kamu teruskan saja usaha kamu yang sudah berjalan, usaha nasi uduk kamu. Tapi si Mbah ada permintaan dari kalian berdua. Kalian punya anak. Iya Mbah, saya masih punya anak 1 sematawa yang saat ini sedang berjuang hidup, yang setiap waktu, yang setiap bulan harus ke rumah sakit. Ya sudah, ini ramuan buat anak kamu, kasih ke anak kamu agar bisa sembuh. Ini yang dikatakan Mbah Dukun ke Bu Salma, dikasih ramuan. Tapi waktu itu ada satu penjelasan yang diceritakan Bu Salma dari Mbah Dukun. Kalau kamu harus menaruh beberapa bahan. Yang pertama ada kaitannya dengan tali pocong. Dan tali pocong pun harus kamu ambil sendiri. Tali pocong itu pun tidak sembarangan. Orangnya harus meninggal itu di Selasa Kliwon atau di malam Jumat Kliwon. Dan ketika Bu Salma sama Pak Hamdan yang diceritakan oleh Mbah Dukun untuk mengambil tali pocong yang meninggalnya di Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, mereka berdua itu Bu Salma sama Pak Hamdan itu berpikir bagaimana Mbah caranya, sedangkan saya sendiri itu tidak tahu siapa nanti yang meninggal malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, apakah saya harus mengambil sendiri atau bagaimana. Dan di situ dijelaskan sama Mbah Dukun, kamu ambil sendiri, kamu gali makam itu dan kamu ambil. Setelah kamu ambil, taruh saja tali pocong itu di pojok dapur kamu, tempat kamu memasak, dan di situ kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu yang diceritakan Bu Salma ketika pertama kali datang ke dukun. Dan setelah Mbah Dukun ini menjelaskan ke Bu Salma dan Pak Hamdan, mereka berdua pamitan dengan membawa ramuan. Nah singkat cerita sampai di rumah ini, ramuan itu pun langsung dicampur di teh hangat untuk anaknya. Nah setelah beberapa hari, anaknya itu tiba-tiba mengalami sakit dingin, seperti demam yang begitu tinggi. Nah kejadian seperti itu tentu saja membuat suaminya itu Pak Hamdan itu sangat khawatir. Apalagi dengan kondisi anaknya yang memang sudah harus kontrol setiap bulan. Dan hari itu juga setelah demam itu semakin tinggi itu langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai dia itu pinjam ke tetangga untuk biaya selama di rumah sakit. Nah singkat cerita, sampai 3 hari itu kondisi demam yang tidak turun. Anaknya itu terus merintih, Bu sakit Bu, Bu sakit Bu, dingin Bu, dingin Bu. Itu keadaan seperti itu membuat Bu Salma sama Pak Hamdan itu ya benar-benar panik. Ya sebagai orang tua melihat kondisi anaknya yang sakitnya itu semakin hari semakin parah, apalagi sudah berjuang selama beberapa bulan untuk menyelamatkan anaknya. Sampai beberapa hari di rumah sakit, tepat Senin malam anaknya itu meninggal dunia. Nah saat Senin malam anaknya meninggal dunia ini, Bu Salma itu benar-benar merasa kehilangan. Dan tidak mungkin siapapun bagi kedua orang tua, apalagi Ibu Salma sama Pak Hamdan, melihat anaknya yang selama ini berjuang hidup, yang singkat ceritanya harus meninggal dunia.
Pak Hamdan cuma bisa menenangkan istrinya, Bu, sudah Bu, ikhlaskan Bu. Mungkin anak kita Bu seperti ini jalan hidupnya, jalan kembalinya. Jadi waktu itu mereka itu tidak tahu kalau dibalik meninggal anaknya ini sudah permintaan dari dirinya sendiri, yaitu dari Bu Salma. Setelah meninggalnya ini, mereka berdua, itu Bu Salma sama Pak Hamdan, itu datang ke Mbah Dukun. Mbah, ini gara-gara ramuannya sampean, Mbah, anak saya meninggal. Jawabannya Mbah Dukun apa? Bukankah itu permintaan kamu sendiri? Permintaan apa, Mbah? Bukankah kamu ingin mendapatkan kesuksesan? Anak kamu meninggal itu kan permintaan kamu. Dia meninggal tepat di malam Selasa Kliwon. Dan itu adalah permintaan kamu. Sekarang kamu Pak Hamdan, kapan harinya kamu harus datang ke makam dan ambil tali pocong anakmu. Dan ambil juga beberapa genggam tanah, terus kamu taruh di rumah kamu. Mendengar apa yang dikatakan Mbah Dukun, mereka tidak percaya. Ternyata orang yang akan diambil tali pocongnya itu adalah anaknya sendiri. Nah waktu itu Bu Salma yang memang sudah gelap mata, dia sudah buta hatinya, yang memang sudah puyeng, sudah buntu pikirannya karena hutang yang sudah menumpuk begitu banyaknya. Sampai di rumah Pak Hamdan di malam harinya itu bersama Bu Salma itu datang ke makam anaknya. Nah waktu itu para warga yang melihat di area pemakaman, kalau Pak Hamdan sama Bu Salma itu ada di area pemakaman, ya mereka atau para warga ini menanyakan Pak lagi apa. Ya dijawab sama Bu Salma sama Pak Hamdan, mereka sedang mendoakan. Warga sedikit pun tidak curiga karena yang didatangi itu ya makam anaknya, makam si Reza. Tapi setelah kondisi aman, Pak Hamdan ini menggali tanah kuburan anaknya sendiri, dan singkat cerita diambillah tali pocong tersebut dan dibawa pulang. Setelah tali pocong itu diambil dan ditaruh seperti apa yang diminta oleh Mbah Dukun, di dalam dapurnya itu ada sebuah keramik itu harus dibongkar oleh Pak Hamdan, ditaruh di dalam pojok dapur untuk menaruh tali pocong sekaligus tanah kuburan anaknya, dan diratakan kembali, ditutup dengan keramik. Jadi untuk menghindari siapapun tahu. Nah dibalik apa yang dilakukan oleh Bu Salma sama Pak Hamdan tentang tali pocong anaknya, di keesokan harinya Bu Salma yang setiap hari masih menjual nasi uduk yang dibantu suaminya, ini tiba-tiba sangat berbeda dari sebelumnya. Dia buka jam 6 pagi itu sampai jam setengah 8 itu semuanya itu memang habis. Dan singkat ceritanya itu laris manisnya itu berkembang dalam waktu 2 bulan sampai Bu Salma ini mampu untuk membuat sebuah ruko atau semacam toko atau warung makan. Nah setelah 2 bulan warung makan ini yang dirasakan Bu Salma sama Pak Hamdan itu ya luar biasa, laris manis, bener-bener jadi luar dugaannya. Tapi mereka pun juga sadar apakah yang berkaitan dengan laris manisnya ini dengan tali pocong anaknya sendiri. Dan singkat cerita selama 1 tahun usaha mereka yang berjalan begitu luar biasa dengan warung makan yang ada di rumahnya sendiri. Ini ada salah satu cerita dari salah satu warga dan juga satu anak kecil yang melihat bahwa anak tersebut itu melihat ada sosok pocong yang wajahnya itu ya wajah Reza sedang meludahi menu makanan yang dijual oleh Bu Salma dan Pak Hamdan. Dan waktu itu Bu Salma benar-benar sangat khawatir, sangat takut, apalagi para warga yang mengetahui sebagai lingkungan atau tetangga. Ya dia sangat kenal Reza itu seperti apa wajahnya. Mereka atau para warga semua itu sudah menduga apakah jangan-jangan suksesnya Bu Salma sama Pak Hamdan ada kaitannya dengan anaknya yang meninggal. Desas-desus kabar tersebut ini sangat santer yang membuat Bu Salma ini ya sangat was-was. Sampai singkat ceritanya Bu Salma dengan was-wasnya khawatir nanti ketahuan oleh warga, Bu Salma dan Pak Hamdan itu datang ke dukun. Datang ke dukun meminta penjelasan bagaimana Mbah agar warga ini tidak tahu dengan apa yang sudah saya lakukan. Lewat penjelasan Mbah Dukun, Bu Salma itu diberikan sebuah penjelasan bahwa apa yang sudah kamu lakukan tidak mungkin kamu hentikan, dan apapun yang sudah kamu dapatkan tidak bisa kamu kembalikan. Nah Bu Salma bingung, maksudnya apa Mbah?
Saya tidak tahu dengan penjelasannya jenengan, Mbah. Mbah Dukun kembali menjelaskan ke Bu Salma dan juga Pak Hamdan bahwa apa yang kamu dapatkan saat ini dan para warga termasuk kesaksian orang-orang tentang anakmu itu benar-benar anakmu yang datang dan meludahi menu makanan kamu. Apakah kamu tidak tahu? Benar, Mbah, saya tidak tahu, Mbah. Kalau anak itu ya anakku sendiri. Ya kan kamu menggunakan penglaris tali pocong anakmu. Nah, Pak Hamdan yang mendengar bahwa di balik larisnya itu adalah tumbal anaknya sendiri. Pak Hamdan ini benar-benar tidak terima. Dia tidak terima walaupun dia mendapati kekayaan selama 1 tahun dengan apa yang digelutinya sebagai penjual warung makan. Tapi karena anaknya sendiri yang ditumbalkan, Pak Hamdan itu sampai bilang sama Mbah Dukun, Mbah, tolong Mbah hentikan, Mbah, bagaimana caranya, saya tidak rela, Mbah, anakku sendiri yang harus dijadikan tumbal. Kan kalian sendiri yang minta. Ucap Mbah Dukun, iya Mbah, tapi saya minta juga, Mbah, hentikan. Dijelaskan lagi sama Mbah Dukun, apa yang sudah kamu minta tidak bisa kamu kembalikan, dan apa yang sudah kamu dapatkan tidak mungkin kamu kembalikan juga. Nah, sampai singkat ceritanya, setelah tidak dapat penjelasan apapun yang intinya bisa memutuskan hubungan antara anak dengan bapak, yang anaknya dijadikan pesugihan, dijadikan media penglaris. Nah, Pak Hamdan tanpa sepengetahuan Bu Salma itu sampai di rumah itu mengajak seorang praktisi, seorang kiai yang tujuan utamanya ya ingin agar apa yang selama ini dilakukan selama 1 tahun untuk menghentikan apa yang sudah dilakukan dengan cara media penglaris tali pocong anaknya sendiri. Dan Bu Salma yang istrinya ketika melihat Pak Hamdan bersama orang lain itu sangat marah. Pak, ini ada apa, Pak? Kenapa sampean ngundang Pak Kiai? Bu, Ibu harus sadar, apa yang kita dapatkan ini, apakah Ibu tidak tahu bahwa kita ini sudah menumbalkan anak kita sendiri? Pak, semuanya sudah terlambat, Pak. Biarkan saja. Toh anak kita juga pasti tahu bahwa ibunya itu bahagia. Bapak juga senang. Hutang-hutang juga terlunasi. Bu, tapi Bapak tidak bisa, Bu. Ketika banyak para warga yang bilang ke Bapak, kamu orang tua biadab, kamu sudah tidak punya hati. Bapak masih punya perasaan, Bu. Bagaimanapun juga dia adalah anak kita. Dan dia ini selama ini tidak tenang, Bu. Untuk itu, Bu, hentikan. Dan saat itu juga praktisi yang diajak Pak Hamdan itu langsung masuk ke dapur yang memang sudah dijelaskan oleh Pak Hamdan. Dan Pak Hamdan pun juga masuk untuk menggali keramik yang tak lain adalah isinya pocong dan juga tanah kuburan anaknya. Setelah tali pocong itu diambil oleh praktisi yang dijelaskan oleh Pak Hamdan, tali pocong itu diambil bersama segenggam tanah yang sudah terkubur, dan tanah itu sudah bercampur dengan tanah rumah milik Pak Hamdan. Dan seketika itu Bu Salma itu langsung jatuh pingsan. Dia yang jatuh pingsan ini sempat diruqyah sama Pak Kiai. Nah, setelah meruqyah dalam kondisi keadaan setengah sadar, ini Bu Salma tiba-tiba nangis sendiri. Dia merenungi tentang anaknya. Dia menangis tentang Reza. Bagaimana dia yang sudah seperti hilang akal waktu itu, sudah tertibu iblis. Tapi setelah diruqyah, dia baru menyadari bahwa selama ini anaknya benar-benar dalam keadaan tidak tenang. Setelah tali pocong itu diambil oleh Pak Kiai dan juga Pak Hamdan, ini meminta untuk langsung ke makam dan mengembalikan tali pocong tersebut. Tanah itu memang tidak digali, tapi setidaknya tali pocong itu kembali dimakamkan dan tanah kuburan pun ditaruh di atasnya kembali. Dan mereka itu Pak Hamdan, Pak Kiai dan juga beberapa warga ini yang ikut mendoakan. Nah, saat mendoakan ini seperti melihat Reza itu muncul dari area pemakaman dan mengingatkan kepada bapaknya, Pak, terima kasih Pak, sudah bantu Reza pulang dengan tenang. Ini yang muncul yang disaksikan oleh Pak Hamdan suaminya. Dan saat itu Bu Salma yang juga ditemani para warga yang saat itu ditinggalkan ke pemakaman, itu keadaannya sangat sedih. Dia melamun, menangisi tentang anaknya sendiri.
Sampai sepulang dari pemakaman Pak Hamdan masih menyaksikan istrinya itu dalam keadaan melamun terus-menerus. Dia kadang tertawa, kadang sedih. Ini sampai singkat ceritanya Bu Salma itu sudah dalam keadaan depresi, benar-benar beban mental. Dan itu berlangsung sangat lama. Singkat cerita selama hampir 4 tahun. Usaha Pak Hamdan untuk mengobati Bu Salma itu benar-benar tidak mudah. Untuk melepaskan perjanjiannya dia dengan iblis yang lewat tali pocong anaknya. Itulah cerita dari Bu Salma tentang bagaimana dia yang pernah masuk terjerumus ke dalam dukun pesugihan yang mengorbankan anak semata wayangnya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pade, akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.